Halo teman tubuh, selamat datang kembali di podcast Tubuh Bicara. Duduk yang nyaman ya, ambil napas dalam, lepaskan. Hari ini Dr. Ayunda mau ngajak kalian ngobrol santai dari hati ke hati tentang sesuatu yang sering dianggap tabu, tapi sebenarnya adalah detak jantung kehidupan kita, seksualitas dan kejantanan. Pernah nggak sih kalian ngerasa, kok saya beda ya sama yang di film-film? Atau mungkin kalian bertanya-tanya, normal nggak sih kalau aku begini? Nah, bagian ini yang paling menarik. Kalian mungkin nggak akan nyangka. Ternyata, hampir 80% orang di luar sana merasakan kecemasan yang sama. Kita sering diajarkan kalau seks itu cuma soal anatomi atau tugas. Tapi sebagai sahabat kalian, aku mau bilang, seks adalah sebuah tarian energi, spiritualitas, dan kimia saraf. Nggak ada yang salah dengan diam, nggak ada yang salah dengan berisik. Yang salah adalah kalau kita nggak paham tubuh kita sendiri. Aku punya 2 cerita yang mungkin akan membuat bulu kudut kalian merinding karena saking dekatnya dengan realita. Siap? Kita buka pelan-pelan ya. Mari kita bicara jujur tentang Maya. Dia punya segalanya, tapi tiap kali suaminya mengajaknya bermain, Maya merasa seperti sedang menjalani hukuman. Suaminya orang baik, tapi di ranjang, suaminya terlalu terburu-buru, terlalu teknis, dan jujur saja Maya tidak pernah benar-benar sampai ke puncak. Maya sering pura-pura orgasme hanya supaya suaminya cepat selesai dan dia bisa segera tidur. Bayangkan teman tubuh, betapa menyakitkannya harus memalsukan kenikmatan demi menjaga ego pasangan. Sementara di dalam hati, Maya merasa kering dan tidak puas. Melalui riset Dr. Rosemary Dassen, kita tahu bahwa tanpa responsive sexual desire, tanpa adanya gairah yang dibangun lewat koneksi emosional dan stimulasi yang tepat, tubuh wanita akan menolak. Bagi Maya, sentuhan suaminya terasa seperti gangguan, bukan undangan. Dia merasa tidak puas, bukan karena suaminya tidak mampu secara fisik, tapi karena mereka kehilangan bahasa jiwa di atas ranjang. Ini yang bikin Maya mulai dingin, dan suaminya pun makin merasa ditolak. Sebuah lingkaran setan yang menghancurkan. Siap untuk mendengarkan penjelasanku seperti kita sedang ngobrol 4 mata di sebuah kafe. Lalu ada Bimo. Ini adalah sisi lain dari koin yang sama. Bimo sangat mencintai istrinya. Dia sangat ingin memuaskan istrinya. Tapi masalahnya, menariknya, Bimo seringkali selesai bahkan sebelum istrinya sempat merasakan apa-apa. Baru saja mulai, baru saja masuk ke irama, bom itu sudah meledak. Bimo merasa sangat malu, dia merasa seperti pecundang. Setiap kali itu terjadi, dia hanya bisa minta maaf sambil membelakangi istrinya di kegelapan kamar. Kalian tahu apa yang paling menyiksa Bimo? Melihat tatapan mata istrinya yang berusaha maklum tapi tetap menyisakan kekecewaan. Secara medis, Bimo terjebak dalam kecemasan performa yang parah. Ingat kata Dr. Ayunda, ereksi dan durasi itu adalah peristiwa hidrolik dan syaraf. Saat Bimo stres dan ingin cepat memuaskan, syaraf simpatiknya bekerja terlalu keras, mengirim sinyal ke otak untuk segera mengeluarkan semuanya. Ini bukan soal Bimo lemah, tapi soal saluran energinya yang korsleting karena tekanan mental. Bimo datang kepadaku dengan mata berkaca-kaca. Dok, bantu saya. Saya nggak mau kehilangan istri cuma karena saya nggak bisa bertahan lebih dari 2 menit. Disitulah aku menyentuh bahunya dan bilang, Bim, kita akan perbaiki alirannya, kita akan tenangkan syarafnya dengan keajaiban alam. Dan kalian nggak akan percaya apa yang terjadi setelah Bimo mencoba ramuan rahasia yang akan aku bedah setelah ini. Nah, bagian ini yang paling menarik. Kalian mungkin gak akan nyangka kalau kejantanan itu dimulai dari sebuah akar. Coba bayangkan, sepotong jahe merah. Kulitnya yang merah tua menyimpan panas bumi. Saat kalian memarutnya, aromanya yang tajam itu sebenarnya adalah pesan bagi pembuluh darah kalian untuk bangun.
Di dalam medis ada kandungan gingerol. Bayangkan gingerol ini seperti petugas kebersihan di dalam pipa-pipa darah kalian. Dia mengetuk dinding pembuluh darah yang kaku, menyuruhnya rileks sehingga darah bisa mengalir deras ke area-area yang kita inginkan. Bimo, pasienku, awalnya cuma coba-coba minum air jahe merah hangat setiap sore. Tapi apa yang terjadi? Dia merasa badannya lebih siap. Bukan siap untuk bertarung, tapi siap untuk merasakan. Lalu ada semangka, buah yang sering kita anggap cuma pelepas dahaga di siang bolong. Tapi tahu nggak, di bagian putih semangka yang sering kalian buang itu ada zat bernama citrulin. Dr. Ayunda suka menyebutnya sebagai embun kehidupan. Saat masuk ke tubuh, citrulin berubah menjadi arginin yang bertugas membuka pintu gerbang oksida nitrat. Efeknya mirip seperti kunci yang membuka sumbatan. Jadi jangan buang bagian putihnya ya, karena di sanalah kekuatan yang bikin kalian tetap tegak bersembunyi. Mungkin kalian pernah lihat ayah atau kakek kita mengocok telur bebek dengan madu di pagi hari. Itu bukan sekedar tradisi tanpa makna. Telur bebek itu ibarat paket energi murni yang padat protein dan vitamin B12. Sementara madu adalah emas cair yang mengandung boron. Mineral ini bertugas menjaga hormon testosteron kalian tetap pada level tertingginya. Saat mereka bersatu, mereka menciptakan sebuah sinkronisasi energi. Madu memberi kemanisan dan stamina, telur memberi struktur dan kekuatan. Rahasia bawang putih dan kopi hitam. Pernah kepikiran kenapa bawang putih dibilang bumbu sakti? Baunya memang tajam, hampir mirip dengan gairah yang sedang meledak. Kandungan alisinnya itu seperti pembersih saluran yang sangat jujur. Dia membersihkan plak-plak lemak yang menghambat aliran darah kejantananmu. Dan jika dipadukan dengan secangkir kopi hitam tanpa gula, kafeinnya akan merelaksasi otot-otot halus di sana. Darah jadi punya ruang lebih luas untuk mengembang. Ini adalah perpaduan antara keberanian dan fokus. Aromaterapi, melati di tengah malam. Terakhir, pejamkan mata sejenak. Bayangkan aroma bunga melati atau kayu cendana yang menyelinap lewat jendela. Ini bukan mistis teman tubuh. Ini adalah pesan spiritual. Hidung kita terhubung ke pusat emosi. Saat aroma itu menyentuhmu, otak akan bilang, sekarang aman, sekarang saatnya mencinta. Tanpa rasa aman, herbal sebanyak apapun gak akan bekerja maksimal. Teman tubuh, bagian ini adalah kuncinya. Banyak pria gagal karena bukan kurang tenaga, tapi otaknya putus sambungan dengan tubuhnya. Ingat kata Dr. Ayunda, otak adalah organ seks terbesar kita. Tapi otak butuh bantuan dari apa yang kamu konsumsi untuk bisa melepaskan hormon kebahagiaan itu. Nah, bayangkan saat kamu meminum ramuan jahe merah dan madu yang tadi kita bahas. Secara fisik, jahe itu menghangatkan aliran darah. Tapi secara spiritual, rasa hangat yang menjalar ke seluruh tubuh itu sebenarnya sedang mengirim pesan ke otak. Tenang saja, semuanya aman. Saat rasa hangat itu sampai ke otak, sistem limbik, pusat emosi kita berhenti memproduksi stres dan mulai memproduksi oksitosin, hormon cinta. Jadi, ketika kamu minum kopi hitam tanpa gula sebelum memulai, jangan cuma bayangkan kafeinnya melebarkan pembuluh darah. Bayangkan kafein itu sedang membangunkan radar di otakmu agar lebih peka terhadap setiap sentuhan pasangan. Kopi itu adalah bahan bakar bagi otak untuk fokus pada momen saat ini, bukan fokus pada ketakutan cepat keluar. Lalu, hubungkan ini dengan aromaterapi. Kenapa Dr. Ayunda sarankan wangi melati atau kayu cendana? Karena aroma ini bekerja sinergis dengan bawang putih yang sudah kamu makan sebelumnya. Bawang putih membersihkan jalur darah di bawah sana, sementara aroma melati membersihkan jalur pikiran di atas sana. Saat jalur bawah bersih dan jalur atas tenang, disitulah terjadi apa yang Dr. Ayunda sebut sebagai bait suci. Kalian tahu, ada penelitian menarik yang menyebutkan bahwa area otak yang aktif saat kita melakukan meditasi spiritual yang dalam ternyata bergetar di frekuensi yang sama saat kita merasakan kepuasan seksual yang tulus. Artinya apa? Seksualitas adalah bentuk ibadah syukur atas tubuhmu. Saat kamu mengonsumsi semangka dan bagian putihnya, niatkan itu untuk menjaga elastisitas pintu-pintu gairahmu.
Saat kamu mencampur kuning telur bebek, rasakan itu sebagai bentuk pemberian nutrisi untuk jiwa yang lelah. Begitu herbal-herbal ini bekerja di dalam darah dan pikiranmu selaras dalam ketenangan, maka hubungan badan bukan lagi soal durasi menit, tapi soal keabadian rasa. Jadi, siapkan atmosfer kamarmu sesakral mungkin. Biarkan aroma herbal dan wangi cendana menyatu. Jadikan ranjang kalian tempat di mana dua jiwa bertemu lewat perantara ramuan alam yang suci. Karena saat pikiranmu hening dan tubuhmu disokong oleh energi bumi, disitulah keajaiban yang sebenarnya terjadi. Tenang saja, setiap kita itu unik. Ingat, herbal dan tips yang Dr. Ayunda bagikan tadi hanyalah alat bantu. Tapi, alat bantu yang sangat sakral jika kamu menggunakannya dengan benar. Kejantanan sejati bukan soal apa yang dilihat orang lain, tapi soal rasa percaya diri yang lahir dari kesehatan tubuh dan ketulusan kasih sayangmu. Sayangi tubuhmu, karena dia adalah satu-satunya rumah yang kamu miliki seumur hidup. Gimana? Sudah siap mencoba ramuan alam ini malam ini? Dr. Ayunda punya satu tantangan buat kalian. Coba rutin konsumsi jahe merah, madu, dan bawang putih ini selama 7 hari ke depan. Rasakan perubahannya, amati bagaimana aliran energi di tubuhmu mulai berbeda. Dan setelah itu, laporkan hasilnya ke Dr. Ayunda. Tulis di kolom komentar atau DM aku. Aku ingin tahu cerita suksesmu. Karena kebahagiaanmu adalah alasan channel ini ada. Sebelum Dr. Ayunda pamit, aku butuh bantuan kalian. Channel Tubuh Bicara ini ingin terus menjadi lilin kecil di tengah kegelapan informasi yang sering kali menyesatkan. Kita ingin terus berbagi manfaat, meruntuhkan kekakuan dan mengembalikan keharmonisan di jutaan rumah tangga. Tapi Dr. Ayunda nggak bisa jalan sendirian. Tolong bantu channel ini untuk terus tumbuh dan bermanfaat. Caranya sederhana, subscribe, like, share, dan komen. 1 jempol kalian sangat berarti untuk menyebarkan edukasi yang sehat ini ke teman-teman kita yang mungkin sedang berjuang dalam diam di luar sana. Jangan ragu untuk curhat pengalaman kalian setelah mencoba herbal tadi. Tanya apa saja, atau kasih ide. Kira-kira rahasia tubuh apa lagi yang mau kita bongkar minggu depan? Dr. Ayunda janji akan baca satu persatu komentar kalian. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Tetap sehat, tetap jantan, tetap jaya, dan selalu dengarkan saat Tubuh Bicara.